Kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri, mendapatkan sesuatu, dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran bagaimana kegelapan sudah menjadi karakter hidup, bukan sebagai sebuah bencana yang datang tiba-tiba, tidak terencana, tetapi justru kegelapan yang paling perlu diselamatkan adalah kegelapan jiwa dari kehidupan manusia itu sendiri. Akulah terang hidup, terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia akan memiliki terang dan tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan. Kula panjenengan menika ingkang kapiji beto padang wonten satengahing saben pepeteng. Yang kedua dan yang terakhir, yang tidak perlu panjang-panjang, untuk relawan itu ya segera ngambil gawe ya. Ya. Pak Garek, Pak Pendeta, tapi kalau pas jadi relawan nggak boleh bawa kitab suci, nggak boleh bawa toga, ya, harus bawa kebo birunya yang sudah laku. Kemana-mana aksinya, bukan status dan jabatannya. Walaupun saya juga menyayangkan ada persepsi-persepsi lain di antara para pendeta. Apakah perlu kita harus sampai ke sana bawa beras, bawa mie? Ya mau dijawab perlu atau tidak perlu, kami sudah mengerjakan. Kami tidak perlu tanya dulu ini perlu atau tidak. Tapi yang terpenting kami sudah mengerjakan. Saudara mau menilai perlu atau tidak perlu itu urusanmu. Ya, kita mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang sudah menjadi panggilan kita. Ya tak bilani Pak Gareng, relane jenengan munggah mudhun gunung, ya tak kancani, ya toh. Kita membawa terang di tengah kegelapan, kita membawa kuasa Kristus di tengah penderitaan sesama. Itu wujudnya apa? Sampai kita itu disebut sebagai terang Tuhan di tengah kegelapan. Yang terakhir, Lukas pasal yang ke-6. Saya berani khotbah pendek hari ini karena tadi sudah Injil semua yang disampaikan kan. Bagaimana orang berela hati meninggalkan keluarganya, turun gunung dioyak wedhus gembel, lalu arti dan makna Natal dari yang broto kan sudah semua itu ya. Saya tinggal tutup doa syafaat saja. Lukas 6 ayat yang ke-35 dan 36, bagian terakhir. Wujud kita bisa menjadi terang, tidak perlu bahas panjang lebar tentang korupsi dan penyelesaian para koruptor menjadi pembahasan yang berbelit-belit, tapi Tuhan sejak awal menyampaikan pesan yang aplikatif untuk menjadi terang itu seperti apa. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balas, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Nah ini yang terpenting, sebab Ia, Allah yang Maha Tinggi itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Gusti Allah kita menika Gusti ingkang ngandhukaken kesaenan dhateng saben tiyang ingkang boten atur panuwun kemawon dipun tresnani. Ingkang nindakaken piolo kejahatan itu pun dikasihi dengan tanpa pandang prestasi hidupmu apa. Itu Tuhan kita. Nah, itulah terang yang harus bersinar di antara kita. Bagaimana kita memiliki kebaikan, bagaimana kita memiliki kasih, bagaimana kita berbagi terang sebobot dengan sang terang dunia, Yesus Kristus. Mampu mengasihi semua orang tanpa pandang bulu dia berlaku baik ataupun tidak kepada kita. Keputusan kita harus berlaku baik dan mengasihi mereka. Ayat 36-nya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hidup memiliki terang Kristus, berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu, berkemurahan hati, tidak dengan pamrih. Itulah terang yang bersinar dengan baik di tengah kegelapan ini. Baik burukipun namun sekawan kok boten akeh-akeh. Mari kita terapkan Natal relawan-relawati yang ada di lingkup pelayanan kita, baik gereja-gereja Kristen Jawa di Basis Timur maupun Barat dan
saudara kembar kita dari GKI ini ya. Kita sudah bekerja sama, wujudkan terang itu dengan baik, BAIK ya. Berbuat apapun juga, ikuti dengan kasih. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, ikat cinta kasih di antara kita supaya kita tetap bersinar di tengah kegelapan. Tuhan Yesus memberkati.